Perintah Kaisar Naga bab 2391-240. Busur Raja Dewa di tangannya, lalu dengan rasa ingin tahu membuka posturnya, dan menarik tali busur dengan keras. Tapi tidak peduli seberapa keras Dev mencoba, tali busur itu tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Dev tertegun. Tali busurnya, dan tali busur-busur Raja Dewa bergetar sedikit. Tapi itu hanya bergetar, dan tidak ditarik oleh Dev. Tetapi hanya mencoba menarik busur Raja Dewa, Dev terkejut menemukan bahwa kekuatan pola Dao di tubuhnya telah habis. Ini, Dev tercengang. Dia telah mengumpulkan kekuatan dua pola Dao dengan susah payah. Pada akhirnya, dia bahkan tidak menarik busur Raja Dewa, tetapi menghabiskan kekuatan dua pola Dao. Apakah ini terlalu keterlaluan? Bagaimana cara kerjanya? Dev memandang busur Raja Dewa di tangannya, dan akhirnya melemparkannya ke cincin penyimpanan. Melihat lubang hitam yang telah menghilang, dan mayat hidup yang padat di bawah puncak gunung, Dev duduk di gunung dengan hampa, merasa bingung untuk sementara waktu. Dev tidak menyadari bahwa setelah dia melemparkan busur Raja Dewa ke dalam cincin penyimpanan, mayat hidup besar itu melambaikan tangannya, dan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya telah naik ke gunung. Ketika Dev mengetahuinya, dia menemukan bahwa mayat hidup itu telah merangkak berdiri. Dev terkejut, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas, dan cahaya pedang yang tajam melintas seperti kilatan petir dalam sekejap. Mayat hidup yang tiba di kaki Dev langsung dipenggal, dan kekuatan pola Dao yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Dev. Melihat mayat hidup yang dipenggal di depannya, Dev tertegun sejenak. Ketika mereka baru saja masuk ke sini, mayat hidup itu mengabaikan kerusakan dari Dev, dan mereka tidak menyerang Dev. Tapi sekarang lubang hitam itu hilang, mayat hidup ini mulai menyerang Dev, dan Dev mampu membunuh mayat hidup ini. Melihat pemandangan ini, Dev menjadi bersemangat. Dengan begitu banyak mayat hidup, kekuatan pola Dao yang telah dia konsumsi harus segera diisi kembali. Saat Dev tertegun, banyak mayat hidup telah memanjat. Pada saat ini, Dev mulai memegang pedang pembunuh naga, dan bergegas menuju mayat hidup dalam sekejap, memulai pembantaian mayat hidup. Meskipun mayat hidup ini banyak jumlahnya, mereka tidak kuat. Dev dapat membunuh lebih dari selusin mayat hidup dengan satu serangan. Namun, kekuatan pola Dao yang dihasilkan oleh mayat hidup ini juga sangat lemah. Dev melirik mayat hidup yang padat di bawah puncak gunung, di antaranya ada beberapa pemimpin mayat hidup, dan akhirnya matanya tertuju pada mayat hidup besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Jika mayat hidup besar ini dipenggal, kekuatan pola Dao pasti akan meledak. Memikirkan hal ini, Dev melompat menuju puncak gunung. Dev, yang berada di udara, terus mengayunkan pedang pembunuh naga, dan pedang itu bersinar, seperti cangkang, meledak di antara pasukan mayat hidup. Mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dalam sekejap, dan kekuatan pola Dao di tubuh Dev langsung menjadi satu. Dev jatuh di depan mayat hidup besar, dan di depan mayat hidup besar, tubuh Dev tampak sangat kecil. Tapi Dev tidak takut sama sekali dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Melihat ke atas, dia melihat roh jahat terus-menerus memancar dari mayat hidup besar, dan roh jahat ini mengelilingi mayat hidup besar, membentuk baju besi tirai cahaya transparan. Saat roh jahat terus memancar dari mayat hidup besar, baju besi tirai cahaya menjadi semakin kental, dan akhirnya berubah menjadi cahaya keperakan. Mayat hidup besar itu menatap Dev. Karena baju besinya, mayat hidup besar ini lebih terlihat seperti orang sungguhan, dan orang ini sangat tinggi. Ketika Dev melihat mayat hidup besar itu, Dev langsung merasakan aura yang sangat berbahaya. Pada saat ini, rambut Dev berdiri tegak. Bab 2392. Panggilan. Tiba-tiba, mayat hidup besar itu menghembuskan nafas ke arah Dev. Nafas udara yang menyeramkan ini langsung membuat ruang di sekitarnya mulai membeku, dan bunga es putih yang tak terhitung jumlahnya dengan padat mengikuti ruang di sekitarnya dan mengelilingi Dev. Dev hanya merasakan embusan angin dingin datang, dan kemudian sekelilingnya berubah menjadi hamparan putih yang luas, udara di sekitarnya mengembun, Dev sepertinya membeku di ruang ini. Sial, apakah orang ini begitu kuat? Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan turun untuk memprovokasi dia. Dev menyesalinya untuk sementara waktu, dia tidak menyangka mayat hidup besar ini begitu kuat, dia hanya menghela nafas, dan dia terjebak. Tapi sekarang dia terjebak, Dev harus keluar dari situ. Ruang di sekitarnya membeku,
Dev memikirkan api spiritualnya sendiri, jadi dia membalik telapak tangannya, dan nyala api biru muda muncul. Dengan kekuatan spiritual Dev yang terus meningkat, api spiritual menjadi semakin kuat, dan akhirnya Dev dengan kejam melemparkannya ke ruang di depannya. Ledakan. Ada getaran di ruang itu, dan ruang yang terkondensasi mengeluarkan suara pecah, dan pada akhirnya, itu pecah seperti kaca dalam sekejap. Dan ruang di sekitar Dev pulih, dan perasaan menindas menghilang. Sialan, tidak sopan datang dan pergi. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan api yang mengamuk membakar pedang pembunuh naga. Segera setelah itu, Dev melompat, dan kemudian dengan keras memotong pedang pembunuh naga di tangannya ke arah kepala mayat hidup besar. Cahaya keemasan terang melesat melintasi langit, dan menebas dengan keras kepala mayat hidup besar itu. Dentang. Dengan suara yang jernih, pedang pembunuh naga Dev menebas kepala mayat hidup besar itu, tanpa menimbulkan bekas luka sedikit pun. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak dari armor perak mengkilap itu. Ini, Dev tercengang. Tidak masalah jika dia tidak bisa melukai mayat hidup besar dengan pukulan kuatnya. Kenapa tidak ada jejak baju besi lawan? Mayat hidup besar memandang Dev, dan melambai sesudahnya. Napas besar langsung menjatuhkan Dev. Pada saat ini, tubuh Dev seperti peluru yang ditembakkan, dengan cepat mengenai gunung di belakangnya. Di bawah gesekan besar antara tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan dan udara, api berkobar menyala pada saat ini, Dev seperti bola api. Ledakan. Tubuh Dev terbanting keras ke dinding batu, dan langsung tertanam ke dalam gunung lebih dari 10 meter. Setelah sekian lama, Dev merangkak keluar dengan susah payah, tubuh emasnya sudah hilang, pakaiannya compang camping seperti pengemis, dan sudut mulutnya penuh darah. Ini sangat mesum. Melihat mayat hidup yang besar, Dev tidak bisa menahan kutukan. Dev sekarang tahu bahwa dia bukan tandingan mayat hidup raksasa ini, belum lagi dirinya, bahkan jika Maxim, Wu di peringkat 8, datang, dia ditampar dengan tamparan. Melihat mayat hidup besar berjalan ke arahnya, Dev dengan cepat menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba melompat, dan melarikan diri ke puncak gunung. Ketika Dev melarikan diri ke puncak gunung, dia melihat mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya memanjat di belakangnya. Dev sudah terluka, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan terus menebas dengan pedang pembunuh naga. Tapi ini bukan cara untuk pergi, mayat hidup itu terus memanjat tanpa henti. Tapi segera, Dev memikirkan sesuatu, dan buru-buru mengeluarkan busur Raja Dewa dari cincin penyimpanan. Dev menancapkan busur Raja Ilahi di tanah, dan busur Raja Ilahi langsung memancarkan cahaya keemasan yang terang. Mayat hidup yang mendaki gunung itu langsung menghilang tanpa jejak di bawah cahaya keemasan ini. Melihat ini, mayat hidup di kaki gunung mulai mundur satu demi satu, bahkan mayat hidup besar mundur jauh setelah melihat cahaya keemasan yang dipancarkan oleh busur Raja Dewa. 393. Melihat mayat hidup besar mundur, Dev berpikir sejenak. Mayat hidup ini sangat takut pada busur Raja Dewa ini, apakah hanya busur Raja Dewa ini yang bisa menangani mayat hidup besar itu? Dev membelai busur Raja Dewa, wajahnya menunjukkan rasa malu. Dia bahkan tidak bisa menarik tali busur sekarang, jadi meskipun busur besar itu adalah ketakutan Raja Mayat Hidup, apa gunanya itu? Dev duduk bersila di puncak gunung dan beristirahat sejenak, memulihkan kekuatan spiritual di tubuh bagian bawahnya. Melihat mayat hidup yang padat itu, Dev sepertinya telah memikirkan cara, dan kemudian menyingkirkan busur Raja Dewa. Ketika Dev menyingkirkan busur Raja Dewa, mayat hidup itu mulai mendaki menuju puncak gunung. Dan Dev terus menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya untuk meningkatkan kekuatan pola daunnya. Ketika ada terlalu banyak mayat hidup dan Dev sedikit tidak berdaya, dia akan mengeluarkan busur Raja Dewa dan menakuti mayat hidup itu dalam sekejap. Dengan cara ini, Dev dapat membunuh mayat hidup dan meningkatkan kekuatan pola dao tanpa bahaya apapun. Setelah merasa bahwa metode ini dapat dilakukan, Dev mulai membunuh mayat hidup lagi dan lagi. Dev sendiri tidak tahu sudah berapa hari dia memenggal kepala mayat hidup seperti ini. Bagaimanapun, kekuatan pola dao di tubuh Dev telah menjadi 5, dan aura yang dipancarkan oleh kekuatan pola 5 dao jelas jauh lebih kuat. Dev merasakan kekuatan pola dao di tubuhnya dengan perasaan spiritualnya, dan jatuh ke dalam dilema. Dia tidak tahu apakah dia harus menggunakan kekuatan pola ini untuk meningkatkan wilayahnya, atau menggunakan kekuatan pola ini untuk mencoba menarik busur Raja Dewa.
Pada akhirnya, Dev masih tidak bisa menahan godaan busur Raja Dewa, dan memutuskan untuk mencobanya, untuk melihat apakah dia bisa menarik busur Raja Dewa. Sambil menahan napas, Dev mengerahkan kekuatan pola Dao di tubuhnya. Segera setelah itu, dada Dev mulai bersinar, dan seberkas kekuatan pola Dao perlahan muncul. Kemudian kekuatan pola Dao masuk ke busur Raja Dewa, dan busur Raja Dewa mulai bergetar sedikit, dan disertai dengan sedikit cahaya. Dev memegang busur di satu tangan dan menarik tali di tangan lainnya. Kekuatan pola Dao di tubuhnya terus dilepaskan, dan busur Raja Dewa juga mulai berubah. Nafas terus naik, dan tali busur masuk. Tangan Dev mulai menarik sedikit. Segera, tali busur ditarik oleh Dev untuk jarak kecil, dan pada saat tali busur ditarik, panah cahaya muncul di haluan busur Raja Dewa, dan panah cahaya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini benar-benar busur ajaib, luar biasa. Dev tidak bisa menahan kegembiraannya, dan mulai menarik tali busur dengan sekuat tenaga. Tetapi segera, Dev menemukan bahwa kekuatan dari 5 pola Dao-nya telah meredup, dan kemudian tali busur kembali ke tempatnya, dan anak panah di haluan busur Raja Dewa menghilang. Itu terlalu mesum. Dev mengerutkan kening, kekuatan dari 5 pola Dao tidak dapat sepenuhnya menarik busur Raja Dewa. Melihat kekuatan yang dikonsumsi dari pola Dao, Dev hanya bisa menyingkirkan busur Raja Dewa. Untungnya, ada mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawah, dan kekuatan yang dikonsumsi dari pola Dao dapat diisi ulang dengan cepat. Ngomong-ngomong, Dev terjebak di sini, dan dia tidak bisa pergi kemana-mana. Selain memenggal mayat hidup ini, yang akan membuatnya sedikit bersenang-senang, Dev benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang akan ibu saya lakukan jika saya terjebak di sini selama sisa hidup saya? Bagaimana dengan wanita di sekitarku? Siapa ayahku? Segala macam misteri, Dev belum terpecahkan, dia tidak mau terjebak. Apalagi Dev belum pernah mencicipi wanita di sekitarnya. Jika dia berpisah seperti ini, Dev tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Tidak, saat aku bisa keluar dari sini, aku harus menjadikan mereka wanita sejatiku. Dev diam-diam mengambil keputusan, lalu dia memegang pedang pembunuh naga dan mulai bertarung lagi. Sejumlah besar mayat hidup menghilang di bawah pedang Dev. Ketika Dev masih terjebak di sini, memenggal kepala mayat hidup setiap hari, langit di 8 alam rahasia sudah mulai berubah, dan seluruh 8 alam rahasia berada dalam kekacauan. 2394. Di alam rahasia gerbang api. Leonard Jin dari Paviliun Emas, dengan banyak murid Paviliun Emas, melancarkan serangan gila-gilaan pada keluarga Ge dan Menara Tianluo. Seluruh alam rahasia gerbang api sedang dalam kobaran api perang. Leonard, apakah kamu gila? Kenapa kamu tiba-tiba menyerang kami? Wajah Cakra Ge pucat saat ini, dia menatap Leonard di depannya, dan bertanya dengan bingung. Cakra Ge, cara yang berbeda tidak bersekongkol satu sama lain, dan auranya akan pulih. Menjaga kalian hanya akan merusak urusan kami, jadi kami harus membunuhmu dulu. Leonard berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Leonard, apa maksudmu? Mungkinkah kamu yang berkolusi dengan Sekte Hati Iblis? Kamu ingin mengikuti Sekte Hati Iblis untuk secara artifisial mengontrol pemulihan energi spiritual. Waldemar Jiang dari Menara Tianluo mengerutkan kening, dan bertanya pada Leonard. Itu benar, karena kalian semua akan mati, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Faktanya, kita telah lama bersatu dengan Sekte Hati Iblis. Saat energi spiritual pulih, seluruh dunia akan dikuasai oleh kita. Leonard tersenyum dingin, lalu menariknya dengan ringan, merobek pakaian di tubuhnya, dan mengenakan jubah ungu cerah padanya. Kamu ternyata adalah utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis. Cakra Ge dan Waldemar Jiang terkejut pada saat bersamaan, mata mereka menyipit tanpa sadar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Leonard, yang telah tinggal di alam rahasia gerbang api ini selama beberapa dekade, akan menjadi utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis. Dari sudut pandang ini, kolusi antara Paviliun Emas dan Seket Hato Iblis tidak terjadi dalam semalam. Leonard, kenapa Tuan Agung dari Paviliun Emas rela menjadi pesuruh dari Sekte Hati Iblis? Cakra Ge benar-benar tidak mengerti, dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Leonard. Bukankah lebih baik menjadi Master Paviliun sendiri? Tapi kenapa ingin menjadi anjing? Kamu tahu kentut yang luar biasa, selama kita dapat menghidupkan kembali energi spiritual, kita akan memiliki kesempatan untuk menyerang dunia surga dan manusia jika kita menguasai seluruh dunia sekuler.
Apakah menurutmu mimpiku hanya dunia rahasia kecil ini? Saya ingin membawa murid-murid saya ke dunia surga dan manusia, bahkan ke dunia yang abadi, untuk menjadi penguasa seluruh dunia. Leonard menantikannya tanpa batas, wajahnya penuh kegembiraan. Melihat penampilan Leonard, Waldemar Jiang tersenyum dan berkata, hanya kamu masih ingin menyerang dunia surga dan manusia, dan juga ingin melangkah ke dunia abadi. Kamu sepertinya melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Bahkan jika energi spiritual benar-benar pulih, kamu hanyalah seekor anjing. Kematian sudah dekat, dan kamu masih keras kepala. Leonard sangat marah, aura di tubuhnya berputar, dan dia pergi ke arah Cakra G dan Waldemar Jiang dengan satu telapak tangan. Cakra G dan Waldemar Jiang bekerja sama dan mulai bertarung melawan Leonard. Adegan yang sama terjadi di masing-masing dari 8 alam rahasia, dan konflik serta perkelahian meletus di masing-masing alam rahasia. Di wilayah rahasia Guntur, Franco Han dari Paviliun Zixiao sedang menyeruput teh dan mendengarkan musik yang menyenangkan. Karena istrinya Leandra mengawasi terlalu dekat, Franco Han tidak pernah memiliki kesempatan untuk menemukan Ravina, yang juga ibu Dev. Namun, Franco Han mengatur Ravina di tempat tersembunyi, di mana dia memiliki seseorang untuk menjaganya dalam kehidupan sehari-hari, yang jauh lebih baik daripada saat dia berada di ruang bawah tanah rumah naga. Patriark. Saat ini, kepala pelayan Paviliun Zixiao masuk dengan cepat. Ada apa? Mengapa terburu-buru? Franco Han meliriknya dan bertanya. Mansion Master, Broderick Lu dari Kastil Bulan Sabit, mulai membawa orang berkeliling untuk mencaplok keluarga sekte lain. Di seluruh alam rahasia Guntur, banyak keluarga sekte kecil dianeksasi oleh Kastil Bulan Sabit. Tindakan Broderick telah menyebabkan kekacauan di seluruh alam rahasia Guntur. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, Paviliun Zixiao kita mungkin akan menderita juga. Kepala pelayan berkata dengan suara rendah. Itulah ambisi Broderick Lu. Keluarga sekte kecil itu tidak memiliki apapun untuk dicaplok dan tidak memiliki sumber daya apapun. Karena dia menyukainya, biarkan saja dia. Bahkan jika Broderick Lu menurunkan semua keluarga sekte lainnya di alam rahasia Guntur, tidak mungkin untuk menyerang Paviliun Zixiao saya. Kedua keluarga kami memiliki hubungan baik. Broderick itu selalu ingin aku menikahkan Kairin dengan putranya. Franco Han berkata dengan acuh tak acuh. Bab 2395. Patriark. Patriark, saya khawatir. Oke, pergi. Franco Han mengusir pengurus rumah dengan tidak sabar. Karena Broderick Lu suka mencaplok, biarkan dia mencaplok, Franco Han tidak khawatir sama sekali. Tapi yang tidak diketahui Franco Han adalah bahwa setelah Broderick Lu mencaplok keluarga sekte kecil itu, dia akan mencaplok Paviliun Zixiao mereka. Di mata mereka, tidak ada hubungan antara baik dan buruk, dan hanya ada keuntungan. Broderick Lu juga seorang utusan berjubah ungu, tetapi utusan berjubah ungu ini tidak mengetahui identitas satu sama lain. Sejak mereka menerima perintah dari Yang Maha Kuasa terakhir kali, mereka telah merencanakan untuk melakukannya di alam rahasia masing-masing. Mereka harus memberantas semua faktor yang tidak menguntungkan sebelum aura pulih. Kalau tidak, orang-orang seperti mereka tidak akan menjadi satu-satunya yang mendapat manfaat setelah energi roh dihidupkan kembali. Pada saat ini, dunia rahasia lainnya juga dipenuhi dengan mayat dan lautan darah. Ada utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis di setiap dunia rahasia. Dapat dilihat bahwa langkah besar Sekte Hati Iblis telah dimainkan untuk bertahun-tahun. Meskipun 8 alam rahasia sudah dalam kekacauan, dunia sekuler belum terpengaruh sama sekali, dan masih merupakan pemandangan yang damai. Di dalam paviliun pelindung di Kyoto, Tuan Si sedang merokok, tapi wajahnya tampak agak sedih. Teh di depan Tuan Si sudah dingin, tapi Tuan Si tidak menyesapnya. Ini tidak akan pernah terjadi pada waktu normal, tetapi Tuan Si sedikit tidak normal hari ini. Tuan Si, tehnya sudah dingin, biarkan aku menggantinya untukmu. Kapten Jack melangkah maju dan berbisik. Tidak, kamu bisa keluar. Tuan Si melambaikan tangannya. Melihat ini, Kapten Jack hanya bisa mundur dengan patuh. Sekarang 8 alam rahasia dalam kekacauan, apa yang akan datang pasti akan datang. Saya harap kali ini, Dev dapat menghentikan malapetaka ini dan menyelamatkan semua manusia di dunia sekuler. Tuan Si bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, pintu kantor Tuan Si tiba-tiba didorong terbuka.
Perlu diketahui bahwa seseorang tidak dapat langsung masuk ke kantor Tuan Si tanpa memberitahu dan mengetuk pintu, tetapi sekarang beberapa orang mendorong pintu dan masuk. Tuan Si tahu siapa yang datang bahkan tanpa melihatnya. Bagaimana kabarmu? Tuan Si bertanya dengan sedikit senyum. Tuan Si, kami telah mempelajari apa yang Anda ajarkan kepada kami. Saya ingin Anda mengajari kami lebih banyak lagi hari ini. Rosalind melangkah maju perlahan dan berkata kepada Tuan Si. Ternyata itu Rosalind dan yang lainnya datang ke sini, sejak mendapat nasihat Tuan Si, mereka mulai berlatih keras. Selain itu, Tuan Si juga berbicara, dan beberapa dari mereka datang kepadanya tanpa pemberitahuan, mereka bisa langsung mendorong pintu dan masuk. Jadi begitu Rosalind dan yang lainnya masuk, Tuan Si mengetahuinya. Begitu cepat, Tuan Si sedikit terkejut. Saudari, ayo tunjukkan kepada Tuan Si. Setelah berbicara, Rosalind, Ellie dan Josephine mulai bergerak. Dalam sekejap mata, beberapa orang telah tiba di luar halaman, dan kemudian aura yang menakutkan meletus, dan mereka bergabung untuk menembakkan seberkas cahaya terang, yang melesat langsung ke langit, seolah ingin menyodok lubang besar di langit. Dalam sekejap, langit mulai berubah, langit yang semula cerah mulai diselimuti awan gelap, dan awan hitam menekan ke arah paviliun penjaga. Oke, jangan buat orang banyak panik. Melihat ini, Tuan Si melambaikan tangannya. Beberapa orang menarik napas, dan penglihatan di langit menghilang seketika. Kalian benar-benar tidak mengecewakanku, dan aku menghabiskan semua sumber daya di ibu kota untuk kalian. Kalau begitu aku akan mengajarimu beberapa trik, tapi ingat, kekuatanmu harus dirahasiakan. Digunakan sebagai kartu truf, dan hanya ketika Dev dalam bahaya. Tuan Si mendesak Rosalind dan yang lainnya. Tuan Si, jangan khawatir, kami mengerti. Rosalind mengangguk. Dia melakukan ini untuk mencegah Dev menjadi malas. Dengan begitu banyak wanita yang bisa membantunya, Dev mungkin tidak akan bekerja keras di masa depan. Tuan Si mulai mengajari Rosalind dan yang lainnya latihan baru lagi. Bab 2396. Di Gunung Tanpa Nama. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Dev telah membunuh mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan pola dao di tubuhnya telah mencapai 8, dan dengan kekuatan satu pola dao lagi, itu akan lengkap. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa keras Dev mencoba membunuh mayat hidup, pada akhirnya garis tidak pernah menyala. Mungkinkah kekuatan pola dao terakhir membutuhkan sesuatu yang istimewa? Dev sedikit frustrasi, karena dia tidak bisa meningkatkan kekuatan pola dao, Dev tidak tertarik membunuh mayat hidup. Melihat mayat hidup setinggi 10 meter di bawah puncak gunung, Dev mulai bergerak lagi. Bunuh orang besar ini, aku ingin tahu apakah itu bisa membentuk kekuatan pola 9 dao. Melihat mayat hidup yang besar, Dev berpikir sendiri. Pada akhirnya, Dev melompat dan jatuh. Dia akan mencobanya. Lagi pula, dengan busur Raja Dewa, mayat hidup ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa lari kembali ke gunung ini. Pedang pembunuh naga di tangan Dev mengayunkan dua balok pedang, langsung memotong jalan, dan kemudian dia tiba di depan mayat hidup besar dalam sekejap mata. Melihat Dev, mayat hidup besar itu meraung. Untuk waktu yang lama, mereka tidak ada hubungannya dengan Dev, dan mereka telah membuat marah mayat hidup besar ini. Dev tidak ragu, dia mengayunkan pedangnya dan menebas mayat hidup besar itu. Tapi ketika pedang pembunuh naga Dev menghantam baju besi mayat hidup yang besar itu, semburan api langsung meledak. Masih belum ada cara untuk menghancurkan baju besi mayat hidup besar ini, dan itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada mayat hidup ini sama sekali. Mayat hidup besar itu meraung, dan menamparkan Dev dengan keras dengan telapak tangannya. Dev menggunakan sosoknya yang fleksibel untuk mengelak dalam sekejap. Melihat mayat hidup besar di depannya, Dev perlu menemukan tempat di mana mayat hidup itu lemah. Kemudian Dev melihat bahwa sepertinya ada tempat di mana pedang pembunuh naga dapat dimasukkan ke dalam leher mayat hidup, jadi dia melompat, pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan sinar cahaya, dan kemudian dengan ganas bergerak menuju leher tikaman mayat hidup besar. Dengan pedang ini, Dev menusuk dengan sangat mulus, dan bahkan menusuk seluruh pedang pembunuh naga ke leher mayat hidup besar. Melihat ini, Dev sangat gembira di dalam hatinya, mayat hidup besar pasti akan mati sekarang. Tapi siapa tahu, mayat hidup itu tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, tetapi menjadi sedikit gila, berteriak, dan terus menggosok tangannya dan berteriak pada Dev untuk menembak.
Serangkaian roh jahat yang menakutkan membentuk tornado, langsung meniup Dev jauh, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Dev buru-buru bangkit, dan dengan lambaian tangannya, pedang pembunuh naga kembali ke tangannya, lalu dengan cepat berlari menuju puncak gunung. Duduk di puncak gunung, Dev memandangi mayat hidup di bawah, dan mau tidak mau menyapa leluhur mereka lagi. Dev saat ini sama sekali bukan tandingan mayat hidup besar itu, dan mayat hidup itu tampaknya mustahil untuk dibunuh. Tapi karena busur Raja Dewa, mayat hidup itu tidak berani bergerak. Sialan, kenapa aku tidak bisa menarik busur yang patah ini? Dev memegang busur Raja Dewa, dan menarik tali busur lagi dengan marah. Tapi kali ini, Dev menarik tali busur secara langsung, dan anak panah emas langsung muncul di busur Raja Dewa. Dev memandang busur Raja Dewa di tangannya, matanya penuh kegembiraan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menariknya. Saat Dev menarik busur Raja Dewa, mayat hidup di bawah gunung tampak ketakutan, berbalik dan lari satu persatu, dan melarikan diri. Bahkan mayat hidup besar mengambil langkah, dengan cepat melarikan diri dari pandangan Dev. Bahkan tanpa memikirkannya, Dev mengarahkan busur Raja Dewa di tangannya ke mayat hidup yang sangat besar. Zing! Suara mendesing. Begitu Dev melepaskannya, bulu panah emas langsung melesat, menembus mayat hidup besar hanya dalam sekejap mata. Sebelum terdengar raungan, mayat hidup besar itu jatuh ke tanah dalam sekejap, berubah menjadi semburan roh jahat, dan langsung menuju Dev. Saat nafas ini memasuki tubuh Dev, kekuatan pola Dao di tubuh Dev akhirnya menerangi jalan ke-9. Penyempurnaan, kekuatan pola Dao akhirnya selesai. Teriak Dev dengan penuh semangat. Melihat busur Raja Dewa di tangannya, Dev menariknya tanpa ragu-ragu, dan langsung meregangkan tali busur hingga panjang penuh, hanya untuk melihat 3 anak panah besar muncul di busur Raja Dewa. Geser-geser. 3 anak panah ditembakkan bersamaan, seperti 3 bola meriam yang jatuh dari langit, dengan kobaran api, mereka menembak langsung ke arah mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya di bawah puncak gunung. Bum bum bum. Dengan suara ledakan, mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya musnah. Hahaha, senangnya, busur Raja Dewa ini benar-benar luar biasa. Dev tertawa terbahak-bahak. Tapi Dev tidak memperhatikan sama sekali, saat dia menarik busur Raja Dewa, dunia sekitarnya mulai berubah. Langit yang awalnya kelabu menjadi lebih gelap dan lebih menyedihkan saat ini. Seolah-olah saat badai akan datang. Tidak sampai benar-benar gelap, mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya tidak lagi melarikan diri, tetapi berlutut di tanah, dan Dev menemukan sesuatu. Bagaimana ini? Dev memandang segala sesuatu di sekitarnya dengan tatapan kosong, tidak mengerti apa yang terjadi. Saya melihat aliran cahaya di langit, dan kemudian bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, Dev buru-buru menarik busur Raja Dewa dan membuat postur bertahan. Setelah Sreamer datang ke Dev, itu berhenti seketika, dan kemudian sesosok muncul. Ketika Dev melihat seseorang telah muncul, dia langsung sangat gembira, dan sekarang dia bisa menanyakan di mana tempat ini. Namun saat melihat wajah pengunjung tersebut, dia langsung tercengang. Ketika pihak lain melihat bahwa itu adalah Dev, dia juga membeku di tempat. Kamu. Keduanya membuat suara terkejut hampir bersamaan. Ternyata pihak lain itu tidak lain adalah iblis bayangan yang diselamatkan oleh Dev. Bagaimana kamu datang ke sini? Iblis bayangan bertanya pada Dev dengan heran. Ketika dia melihat Dev memegang busur Raja Dewa di tangannya, dia bertanya lagi, kamu menarik busur Raja Dewa ini? Iya, aku menariknya. Dev mengangguk, dan kemudian dengan singkat memberitahu iblis bayangan bagaimana dia datang ke sini. Iblis bayangan, bukankah kamu sudah kembali ke alam manusia surgawi? Dan melihatmu seperti ini, kamu bukan lagi sisa jiwa. Sudahkah kamu membentuk kembali tubuh fisikmu? Dev tidak mengerti bagaimana iblis bayangan muncul di sini. Tapi iblis bayangan tidak menjawab Dev, tetapi bergumam pada dirinya sendiri, sial, aku tidak pernah mengira akan ada lorong di bawah altar itu. Kamu belum menjawabku, tempat apa ini? Bukankah kamu pergi ke dunia surga dan manusia? Dev bertanya pada iblis Yin di sini. Ini adalah dunia surga dan manusia, kata iblis bayangan. Apa? Ini adalah alam surgawi. Dev tertegun sejenak, dan melihat sekeliling dengan tak percaya, ini, bagaimana alam surgawi seperti ini? Hari ini, dunia manusia benar-benar berbeda dari yang dibayangkan Dev.
Oke, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadamu, bagaimana kamu bisa sampai di sini, cepat kembali saja, atau kamu tidak akan bisa pergi sebentar lagi. Iblis bayangan mendesak Dev dengan cemas. Tapi saya tidak bisa pergi, lubang hitamnya sudah hilang, dan saya tidak bisa kembali. Kata Dev. Bukankah kamu mendapatkan anak panah sebening kristal di sini? Iblis bayangan bertanya. Iya, Dev mengeluarkan anak panah dari cincin penyimpanan. Kamu menembakkan anak panah ini ke langit dengan busur Raja Dewa, dan jalan itu akan dibuka. Iblis bayangan berkata kepada Dev. Aku ingin tahu, di mana ini di dunia surga dan manusia. Karena aku di sini, sebagai Tuan Tanah, tidak bisakah kamu menunjukkan kepadaku dunia surga dan manusia? Mengapa kamu begitu terburu-buru membiarkanku kembali? Dev tidak mengerti mengapa iblis bayangan begitu terburu-buru untuk membiarkannya kembali. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu, cepat dan tarik busur Raja Dewa untuk membuka lorong. Iblis bayangan sedikit marah dan berkata dengan keras kepada Dev. (1398) Melihat tatapan cemas iblis bayangan, Dev tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mengarah ke langit yang gelap. Suara mendesing. Dev menembakkan anak panah sebening kristal ke langit dengan sekuat tenaga, dan anak panah itu meledak di udara dalam sekejap. Langit yang awalnya menindas dan gelap menjadi cerah saat ini. Dan di bawah langit biru, sebuah lubang hitam perlahan muncul, dan ada kekuatan hisap yang sangat besar di sekitar lubang hitam, terus-menerus menyedot semua yang ada di sekitarnya. Setelah mayat hidup melihat lubang hitam, mereka semua perlahan melayang ke udara, dan kemudian tersedot oleh lubang hitam. Pergi, pergi, pergi. Melihat penampakan lubang hitam, iblis bayangan buru-buru mendesak Dev. Dev ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditampar oleh iblis bayangan, mengiring Dev langsung ke sekitar lubang hitam, hisapan besar langsung menyedot Dev. Setelah sosok Dev benar-benar menghilang, iblis bayangan melambaikan tangannya, dan lubang hitam di langit perlahan menghilang. Iblis bayangan memandang ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran kamu dapat menarik busur Raja Dewa dengan mudah, kamu adalah putra naga. Baru saja selesai berbicara, iblis bayangan sedikit mengernyit, wajahnya berubah seketika, lalu dia lupa untuk melirik tidak jauh, lalu berubah menjadi aliran cahaya, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tepat setelah iblis bayangan pergi, lebih dari selusin sinar muncul dalam sekejap, langsung muncul di puncak gunung. Selusin orang menatap sekeliling, tepatnya, mereka bukan manusia, tapi selusin monster dengan kepala binatang dan tubuh manusia. Tuanku, busur Raja Dewa hilang, pasti ditarik oleh seseorang. Manusia kepala tikus datang dan berkata kepada manusia kepala singa. Siapa itu? Dia bahkan menarik busur Raja Dewa dan membunuh mayat hidup raksasa. Ada rasa dingin di mata kepala singa itu, dan nadanya bahkan lebih suram. Yang lainnya semua diam, dan setelah beberapa saat, kepala singa itu melambai, tangkap dia, aku harus menemukan orang yang menarik busur Raja Dewa. Segera, monster berkepala binatang ini juga berubah menjadi pita dan menghilang. Pada saat ini, Dev kembali ke lembah setelah melewati kegelapan yang tiada taraf. Saat memanjat keluar dari gua, lembah itu sudah dipenuhi dengan mayat hidup yang padat. Mayat hidup ini dikunci di sini, gerbang lembah ditutup, dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Siapa yang menutup pintu? Mungkinkah Wesley tidak ingin aku keluar? Ketika Dev melihat gerbang lembah yang tertutup, dia menebak bahwa Wesley dan yang lainnya melakukannya. Tapi ada begitu banyak mayat hidup, Dev tidak terburu-buru untuk keluar, dia akan membunuh mayat hidup ini terlebih dahulu, dan mengisi kembali kekuatan pola daunnya. Hanya saja di lembah ini, Dev tidak menggunakan busur Raja Dewa. Untuk menghadapi mayat hidup biasa ini, pedang pembunuh naga sudah cukup untuk menghadapinya. Memegang pedang pembunuh naga, Dev memulai pembantaian yang gila-gilaan, semakin dia membunuh, semakin dia menjadi bersemangat. Dan saat ini di jurang di luar lembah, Wesley dan yang lainnya sedang berlatih latihan yang diajarkan oleh Quincy. Setelah beberapa hari, mereka dapat dianggap telah mempelajari misteri latihan itu. Tidak heran jika begitu banyak orang lebih suka dimarahi daripada melakukan kultivasi jahat. Teknik kultivasi jahat sangat kuat, tetapi hanya sedikit kejam dan berdarah. Setelah Wesley mempelajari latihan, dia berkata dengan semangat. Dalam masyarakat ini, kekuatan adalah segalanya, dan hukum rimba itu sendiri memangsa yang kuat, jadi tidak ada kekejaman.
Ayo buka gerbangnya dan biarkan mayat hidup itu keluar. Aku tidak sabar menunggu, kata Igor. Oke, kalau begitu ayo buka pintunya. Setelah sekian hari, diperkirakan sudah banyak mayat hidup di dalam. Namun, kita masih membutuhkan beberapa dari kita untuk membunuh mayat hidup ini, dan murid lainnya akan menyusul nanti. Berkata dingin. Wesley berbicara, tentu saja tidak ada yang tidak mau mendengarkan, dan murid dari sekte besar bahkan tidak punya hak untuk berbicara. Wesley dan yang lainnya melangkah maju dan mulai bekerja sama untuk membuka gerbang lembah. Ketika Wesley dan yang lainnya membuka pintu, tidak jauh dari jurang, Bogdan dan Maxim telah mencari Dave selama berhari-hari. Tapi Dave tidak pernah ada, dan semua orang sangat cemas. Tuan Chen tidak benar-benar mengalami kecelakaan, bukan? Simon berkata pada Bogdan. Jangan bicara omong kosong, Tuan Chen akan baik-baik saja. Bogdan menatap Simon dengan tajam. Sepertinya aku akan menggunakan trikku. Peramal ilahi menarik napas dalam-dalam, dan setelah selesai berbicara, dia benar-benar mengeluarkan segenggam koin tembaga langsung dari tubuhnya. Lalu lempar koin tembaga itu ke udara. Himpunan. Peramal ilahi berteriak keras, dan murid-murid sekte ramalan segera membentuk-bentuk gosip, dan masing-masing dari mereka menangkap koin tembaga di tangan mereka. Pada saat yang sama, murid-murid sekte ramalan ini memaksakan setetes esensi darah dari antara alis mereka, dan meneteskannya ke koin tembaga. Peramal ilahi tiba-tiba menamparkan dadanya dengan telapak tangan. Engah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut peramal ilahi, langsung membentuk tirai merah darah di udara. Untuk sesaat, koin tembaga di tangan para murid geng ramalan mulai memancarkan cahaya, menyinari tirai merah darah. Perlahan, sesosok muncul di tirai, dan tak lama kemudian sosok itu menjadi jelas. Itu adalah gambar Dave memegang pedang pembunuh naga dan memenggal kepala mayat hidup. Tuan Chen, ini Tuan Chen. Sarah berteriak dengan penuh semangat. Ini di lembah itu, di lembah di dalam jurang. Bogdan juga menyadari bahwa Dave ada di lembah itu. Pemandangan itu hanya muncul beberapa detik, lalu menghilang dalam sekejap, dan semua koin tembaga di tangan murid sekte ramalan langsung hancur. Dan peramal ilahi jatuh dengan keras ke tanah, jelas terluka parah. Melihat ini, Maxim mengulurkan tangannya, dan semburan energi langsung memasuki tubuh peramal ilahi. Melihat Tuan Chen baik-baik saja, saya lega. Seniorku tidak perlu mengkhawatirkan saya. Pergi dan temukan Tuan Chen. Saya akan baik-baik saja setelah beberapa hari kultivasi diri. Peramal ilahi berkata dengan lemah. Ya, kamu harus berkultivasi dengan baik di sini, dan kami akan segera kembali. Maxim mengangguk. Maxim memimpin Bogdan menuju jurang dengan cepat, sementara banyak murid dari sekte peramal tetap di tempatnya. Saya baru saja menggunakan trik yang menyebabkan luka dalam pada peramal ilahi. Di dalam jurang, Wesley memimpin semua orang untuk membuka pintu, dengan senang hati ingin membunuh mayat hidup dan meningkatkan kekuatan mereka. Tapi ketika pintu perlahan terbuka, semua orang tercengang. Karena lembahnya kosong, di mana bayang-bayang mayat hidup itu. Hei, mengapa tidak ada satupun mayat hidup di sini? Wesley berkata dengan heran. Ayo, kita masuk ke dalam dan lihat apakah terjadi sesuatu di pintu masuk gua. Igor berencana pergi ke gua tempat mayat hidup muncul untuk melihat. Tapi saat mereka hendak berjalan menuju kedalaman lembah, mereka menemukan sesosok tubuh berdiri di depan mereka. Saat sosok itu perlahan berbalik, semua orang tercengang. Dave. Hampir serempak, setiap orang memiliki ekspresi yang luar biasa. Mereka mengira Dave sudah lama mati ketika dia melompat ke dalam lubang hitam, tetapi mereka tidak menyangka Dave masih hidup. Dari sudut pandang ini, Dave pasti telah membunuh semua mayat hidup di lembah ini tanpa memikirkannya. Kamu tidak mati. Wesley berkata dengan heran. Kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Dave memiliki senyum dingin di wajahnya. Huff, bahkan jika kamu tidak mati, kamu tidak akan bisa bertahan sekarang. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri kali ini, dan melihatmu dicincang menjadi pasta daging. Kali ini, Wesley harus menyaksikan Dave mati dengan matanya sendiri. Aku khawatir kamu tidak akan bisa membunuhku sama sekali. Dave memiliki ekspresi tenang di wajahnya, bahkan di hadapan Wesley dan master lainnya di dunia tersembunyi, tidak ada gangguan di hatinya. Dengan busur Raja Dewa di tangan, Dave dapat mengabaikan orang-orang ini di depannya. Bab 2
2400. Bajingan, mencari kematian. Wesley tidak ingin berbicara omong kosong dengan Dev, jadi dia akan menyerang Dev. Tapi Wesley masih tidak bergerak, tiba-tiba nafas yang menakutkan datang dari luar, dan kemudian beberapa sosok berdiri di depan Dev. Berani bersikap kasar kepada Tuan Chen, pengadilan kematian. Mata Maxim melebar karena marah, dan dengan lambaian telapak tangannya, kekuatan besar dan menakutkan langsung membuat Wesley terbang. Ketika semua orang melihat Maxim muncul tiba-tiba, mereka semua ketakutan. Lagi pula, belum lama ini, Maxim telah menunjukkan kepada mereka kekuatan alam transformasi. Wesley bangkit dan menatap Maxim dengan wajah pucat, hatinya kaget. Meskipun Maxim belum mencapai alam transformasi, dia setidaknya adalah Wu di peringkat 8. Kekuatan semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Hanya ketika mereka bertarung bersama, mereka dapat mengalahkan Maxim. Tapi sekarang Dev dan Bogdan ada di sini, orang seperti Wesley sama sekali tidak diuntungkan. Awalnya, Dev berada dalam situasi di mana dia harus mati, tetapi sekarang menjadi seperti ini lagi, yang membuat Wesley hampir mati karena marah. Dia bertanya-tanya mengapa begitu sulit membunuh Dev. Kutua, jangan khawatirkan urusanku, biarkan aku memberi isyarat dengan Wesley ini hari ini. Dev berkata kepada Maxim. Tuan Chen, kekuatanmu saat ini, aku khawatir itu bukan lawan yang acuh tak acuh ini, biarkan aku menghancurkan mereka. Maxim takut Dev sama sekali bukan lawan yang acuh tak acuh. Jangan khawatir, karena aku berani mengatakan itu, aku memiliki kepastian yang mutlak. Dev tersenyum ringan. Melihat kepercayaan diri Dev, Maxim mengangguk, lalu pergi. Pada saat itu, jika Dev bukan lawan yang acuh tak acuh, itu akan sama ketika dia menyelamatkan Dev. Wesley, aku akan memberimu kesempatan sekarang untuk bertarung sendirian denganku. Jika aku bukan lawanmu, kamu bisa membunuhku kapan saja. Dev berkata kepada Wesley dengan provokatif. Dev, kamu terlalu gila. Ayo buat kesepakatan. Jika kamu bukan lawanku, kamu tidak boleh membiarkan monster tua itu membantumu. Wesley juga takut dengan serangan Maxim. Tentu saja, jika keahlianku lebih rendah dari yang lain, bahkan jika aku mati di tanganmu, aku tidak akan mengeluh. Dev tersenyum ringan. Oke, ayolah, Wesley menyipitkan matanya sedikit, dan energi di tubuhnya tampak mendidih, dan kemudian pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mulai mengelilinginya, dan setiap pedang terbang membawa dengan kekuatan yang luar biasa. Formasi pedang terbang. Mengapa Wesley menggunakan jurus pamungkasnya begitu dia bergerak? Setelah Bogdan melihat formasi pedang di sekitar Wesley, dia berkata dengan heran. Wesley ini sepertinya ingin membunuh Dev dengan satu gerakan, meninggalkan Maxim tanpa kesempatan untuk menyelamatkannya. Melihat ini, Maxim sedikit mengernyit, lalu melihat ke orang-orang yang tersembunyi di belakang Wesley dan berkata, Tuan Chen sedang bertarung dengan Wesley, jika ada di antara kalian yang berani membantu Wesley, saya akan menghajarnya menjadi pasta daging. Maxim takut ketika Dev bertarung dengan Wesley, dia akan bermain trik lagi. Intimidasi Maxim membuat semua orang di dunia tersembunyi mundur satu demi satu. Saat ini, tidak ada yang mau membantu Wesley. Pergi ke neraka. Wesley bergerak, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Dev. Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, menutupi seluruh tubuhnya dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan kemudian bertarung dengan Wesley. Dev tidak menggunakan kekuatan Pola Dao, juga tidak mengeluarkan busur Raja Dewa, hal-hal ini adalah kartu truf terakhirnya. Wesley awalnya ingin membunuh Dev dengan satu gerakan, tetapi baru setelah dia melakukannya dia menyadari bahwa kekuatan Dev jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Untuk sesaat, cahaya pedang kedua orang itu berkedip, kehampaan bergetar, dan ledakan terus bergema di lembah. Semua orang menyaksikan pertarungan keduanya dengan takjub, mereka juga tidak menyangka Dev bisa bertarung melawan Wesley, dan tidak ada kemenangan telak bagi Wesley. Pada saat ini, Wesley juga mulai merasa cemas di dalam hatinya. Dengan cara ini, jika dia tidak memiliki cara untuk membunuh Dev dalam sekejap, jika dia terus bertarung seperti ini, orang-orang di dunia tersembunyi akan menonton, dan dia secara bertahap akan kehilangan kendali, dan tidak ada yang akan mendengarkannya. Bersama 2401. Maxim menyaksikan dengan gugup, jika Dev dalam bahaya, dia akan segera menyerang. Dev, kekuatanmu sangat kuat, memang di luar dugaanku, tapi meskipun kamu kuat, kamu akan mati hari ini.
Wesley berteriak keras, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mulai bergabung, dan akhirnya berubah menjadi pedang raksasa emas, dan kemudian pedang raksasa itu menebas ke arah Dev, dan cahaya pedang yang mengepul langsung memenuhi seluruh lembah. Tuan Chen. Melihat ini, Maxim tahu bahwa Dev dalam bahaya dan ingin menyelamatkannya. Jangan bergerak. Dev menghentikan Maxim dalam sekejap, dia akan menghadapi pukulan Wesley. Dia ingin membunuh Wesley di depan semua orang di dunia tersembunyi, hanya dengan cara ini orang-orang itu akan takut pada diri mereka sendiri di dalam hati mereka. Maxim tidak berani menentang niat Dev, tetapi melihat pedang raksasa emas semakin dekat dan semakin dekat dengan Dev, jantung Maxim keluar dari tenggorokannya. Tapi Dev tetap tidak bergerak, kekuatan pola Dao di tubuhnya mulai menutupi seluruh tubuhnya, Dev ingin mencoba kekuatan pola kekuatan Dao ini. Mengapa Tuan Chen tidak mengelak? Sarah bertanya dengan sangat aneh. Tidak ada yang tahu mengapa Dev tidak mengelak. Ledakan. Pedang emas raksasa menebas, mengaduk semburan pasir dan batu, dan sosok Dev juga menghilang di bawah pedang raksasa. Saat asap dan debu menghilang, Dev sudah tidak ada lagi. Di mana Tuan Chen? Simon bertanya bingung. Yang lain juga bingung, mereka tidak mengerti mengapa Dev menghilang, bahkan jika dia mati, pasti ada mayat. Hahaha. Kekuatan pedangku cukup untuk mengubah benda apapun menjadi bubuk, jadi sekarang Dev bahkan tidak memiliki mayat, tubuhnya telah berubah menjadi bubuk. Wesley tertawa terbahak-bahak, menurutnya pedangnya cukup untuk mengubah Dev menjadi bubuk. Dev tidak bergerak, menunggu pukulannya sendiri, sama saja mencari kematian. Saat semua orang bingung, sesosok muncul pada jarak lebih dari 100 meter. Tuan Chen. Melihat Dev, Sarah buru-buru berteriak. Semua orang memandang Dev, dan menemukan bahwa Dev berdiri tidak jauh dari sana, tanpa cedera. Melihat Dev baik-baik saja, Maxim merasa lega. Tapi Wesley itu sedikit linglung, dia tidak percaya pedangnya bahkan tidak melukai Dev. Tidak mungkin, mustahil, impossible, teka hati, orang mungkin. Wesley tidak percaya kejadian yang ada di depannya. Dev memandang Wesley, mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan memiliki busur dan anak panah tambahan di tangannya. Segera setelah itu, Dev meraih tali busur dengan tangan kanannya, lalu perlahan menariknya. Ketika tali busur ditarik, semua orang hanya bisa merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, terus-menerus berkumpul menuju busur dan anak panah di tangan Dev. Segera, anak panah emas muncul perlahan. Anak panah itu langsung menghadap Wesley, bahkan jika jaraknya 100 meter, Wesley bisa merasakan aura menakutkan yang dibawa oleh busur Raja Dewa di tangan Dev. Tuan Chen, apa busur dan anak panah di tanganmu? Auranya sangat menakutkan, kata Bogdan kaget. Maxim menggelengkan kepalanya, dia belum pernah melihat senjata seperti itu sebelumnya. Bahkan dia, seorang Wudi peringkat 8, merasa takut saat menghadapi tekanan yang dibawa oleh busur Raja Dewa. Suara mendesing. Dev melepaskannya, dan anak panah emas melesat ke arah Wesley seperti bintang jatuh. Melihat ini, Wesley buru-buru membentuk penghalang di depannya, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Wesley. Anak panah emas tiba di depan Wesley, dan menghancurkan penghalang di depan Wesley tanpa usaha apapun. Anak panah menembus tubuh Wesley dalam sekejap, lalu langsung menghilang. Wesley terkejut, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa tidak ada bekas luka di tubuhnya, dan dia bahkan tidak merasakan sakit. Hahaha, menggertak. Ini tidak bisa menyakitiku sama sekali. Wesley tertawa terbahak-bahak. Yang lain juga penuh kebingungan, tidak mengerti bahwa panah Dev yang tampaknya menakutkan barusan tidak membahayakan Wesley. Bab 2402. Dev mencibir dan berjalan maju perlahan. Tepat setelah Dev berjalan beberapa langkah, Wesley tiba-tiba tertawa. Segera setelah suara keras, tubuh Wesley hancur berkeping-keping. Daging dan darah berceceran, membuat semua orang terlihat bodoh. Tahukah Anda, Wesley adalah salah satu master terbaik di dunia tersembunyi, dan kekuatan Wudi peringkat 6, jika tidak, orang-orang ini tidak akan mendengarkan Wesley. Tapi saat ini, Wesley ditembak mati oleh Dev dengan satu panah, bahkan tanpa perlawanan. Dev memandangi busur Raja Dewa di tangannya, belum lagi betapa bersemangatnya dia, sepertinya kekuatan busur Raja Dewa lebih besar dari yang dia bayangkan. Sekarang Dev memiliki busur Raja Dewa, dan lonceng pola naga tidak berguna, jika dia dapat menggunakan lonceng pola naga, maka dia tidak akan takut pada siapapun. Tuan Chen,
busur ajaibmu terlalu mesum. Simon berkata dengan iri. Ini adalah busur Raja Dewa. Belum lagi bersikap dingin dan polos, bahkan jika orang-orang dari dunia tersembunyi ini menyerang bersama, aku dapat dengan mudah membunuh mereka dengan busur Raja Dewa di tanganku. Dev berkata dengan datar. Mendengar kata-kata Dev, semua orang di dunia tersembunyi menjadi sangat jelek, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Sekarang Wesley sudah mati, kekuatan Dev terlihat jelas bagi semua orang, siapa yang berani tidak puas dengan Dev. Selain itu, ada Maxim di samping Dev. Selama Maxim dan Dev bergandengan tangan, mereka mungkin tidak akan bisa menahan 3 gerakan, dan mereka semua akan mati di sini. Tuan Chen, Anda hanya sandi tingkat 6, dan Anda benar-benar membunuh Wesley secara langsung. Sungguh tidak bisa dipercaya. Maxim tidak menyangka bahwa Dev akan menjadi sangat kuat ketika dia bertarung melompati peringkat. Sandi peringkat ke-6. Dev tersenyum sedikit, dan kemudian semua kekuatan pola Dao meledak. Segera setelah itu, seluruh lembah langsung dipenuhi dengan tekanan tak terlihat. Semua orang menemukan bahwa aura alam di tubuh Dev tumbuh dengan cepat, seolah-olah dia sedang mengendarai roket. Sandi peringkat ke-7. Sandi peringkat ke-8. Puncak Sandi. Udi peringkat pertama. Udi peringkat 4. Udi peringkat ke-7. Segera, dengan ledakan pertumbuhan wilayah Dev, paksaan di lembah menjadi semakin berat. Pada akhirnya, mereka semua jatuh ke tanah di bawah tekanan nafas ini, bahkan Maxim, Wu di peringkat 8, hanya bisa melihat Dev dengan ngeri saat ini, dan tidak bisa bangun karena dia ditekan untuk tanah. Saya tidak tahu berapa lama, paksaan yang menakutkan mulai menghilang perlahan, dan semua orang menarik napas dan bangkit perlahan. Beberapa murid sekte di dunia tersembunyi, karena kekuatan mereka terlalu rendah, langsung ditindas oleh paksaan yang dipancarkan oleh Dev, dan organ dalam mereka pecah dan mati. Bahkan Igor, Yusef, dan para master sekte lainnya kehabisan napas dan tubuh mereka terluka parah. Dan pada saat ini, Dev tampaknya telah benar-benar terlahir kembali, dan kulit di seluruh tubuhnya terasa sebening kristal. Bahkan jika Dev saat ini tidak menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, master seperti Maxim tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tuan Chen, apakah Anda sudah mencapai alam transformasi? Maxim bertanya dengan tidak percaya. Dev tidak berbicara, tetapi mengepalkan tinjunya dengan erat, lalu mengayunkannya dengan kuat. Sinar cahaya melonjak ke langit. Segera setelah itu, beberapa sinar cahaya yang menyilaukan meletus, dan disertai dengan suara gemuruh, pukulan Dev benar-benar menembus lembah secara langsung, dan sebuah lorong langsung dari dasar jurang ke tanah dunia rahasia. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Melihat Dev seperti melihat monster. Tapi Dev menggelengkan kepalanya sedikit, belum, tetapi bahkan jika ada ahli di alam transformasi, saya tidak takut sama sekali. Dev hanya berada di puncak Wudi sekarang, dan belum mencapai ranah transformasi. Namun, dengan dua senjata ilahi, busur Raja Ilahi dan lonceng pola naga, bahkan jika alam transformasi datang, Dev memiliki keyakinan mutlak. Kekuatan pukulan ini benar-benar bagus, ternyata iblis bayangan itu benar-benar tidak membohongiku. Dev sangat 1403. Tuan Chen, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Pada saat ini, Igor berlutut dengan klop, memohon belas kasihan Dev. Sekarang kekuatan Dev lebih tinggi dari Maxim, saya khawatir tidak ada dari mereka yang akan bertahan. Anda harus tahu bahwa mereka mengejar dan membunuh Dev sepanjang jalan, dan Dev tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Tuan Chen, tolong maafkan saya, itu semua ide Wesley yang berhati dingin. Semua orang berlutut di tanah. Bahkan Quincy dan Yusef menundukkan kepala, memohon pengampunan Dev. Dev memandangi orang-orang di dunia tersembunyi di depannya, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membunuh mereka semua. Tapi Quincy dan Yusef tidak boleh dibiarkan hidup. Kedua orang ini terlalu buruk, Quincy memimpin orang dan hampir memusnahkan seluruh sekte tubuh suci. Bogdan melihat Quincy dan berharap dia bisa membuat kulitnya kram, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi. Dan Yusef mengikuti Quincy ke dalam sarang, dan dia masih menyerang Sarah. Jika Maxim tidak merasakannya tepat waktu, tubuh polos Sarah pada saat itu akan diambil oleh bajingan tua Yusef ini. Bangun, aku tidak ingin membunuhmu, biarkan kamu pergi. Kata Dev perlahan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat gembira dan berterima kasih berulang kali, dan Igor berkata dengan nada menyanjung, terima kasih karena tidak membunuh kami.
Tuan Chen, kami bersedia mengikuti Tuan Chen dan melakukan pekerjaan anjing dan kuda. Aku tidak perlu membunuhmu, tetapi kamu harus melakukan satu hal untukku. Kata Dev. Tuan Chen, tolong beritahu saya, selama kita bisa melakukannya, jangankan satu hal, bahkan jika itu 10 hal, kita tidak akan ragu. Igor berkata dengan tergesa-gesa. Kalian musnahkan sekte alkimia dan sekte pembakaran surga, Quincy dan Yusef itu. Selebihnya aku bisa melepaskan sisanya. Dev menyatakan syaratnya. Ketika Igor mendengar ini, dia langsung mengangguk dan berkata, Tuan Chen, jangan khawatir, kedua orang ini sama sekali tidak baik. Ayo lakukan sekarang. Ketika Yusef dan Quincy mendengar ini, kaki mereka gemetar ketakutan, dan mereka buru-buru bersujud dan memohon belas kasihan, Tuan Chen, tolong biarkan kami pergi, tolong lepaskan kami. Namun, Dev memiliki wajah dingin dan wajah tanpa ekspresi. Melihat ini, Igor berkata kepada semua orang di dunia tersembunyi, kita semua bergabung dan membunuh kedua orang ini, Tuan Chen akan memaafkan kita, ayo lakukan. Setelah selesai berbicara, Igor adalah yang pertama menyerang Quincy dan Yusef. Melihat ini, yang lain juga bergegas satu demi satu, saat ini mereka semua melakukan yang terbaik, dan tidak ada yang berani melepaskan Quincy dan Yusef. Melihat ini, Yusef dan Quincy hanya bisa memimpin murid-murid mereka untuk melawan dengan putus asa. Dev memimpin Bogdan dan Maxim untuk menyaksikan mereka bertarung diam-diam. Di bawah pengepungan kerumunan, sekte alkimia dan sekte pembakaran surga segera musnah, dan Quincy dan Yusef juga dipotong menjadi daging cincang. Quincy dan Yusef sudah mati, dan balas dendam sekte tubuh suci bisa dianggap sebagai balas dendam. Master Sekte Yue, mulai sekarang, Master Sekte Yue akan memimpin seluruh dunia tersembunyi dan dunia rahasia ini. Aku akan meminta Kutua untuk tinggal dan membantumu. Kuharap Master Sekte Yue akan menghidupkan kembali Sekte Tubuh Suci. Dev memandang Bogdan dan berkata. Dengan Maxim membantu Bogdan, Dev tahu bahwa orang lain di dunia tersembunyi tidak akan pernah berani memiliki ide lain. Tuan Chen, mau kemana? Ada banyak sumber daya di sini. Apakah Anda tidak ingin berlatih di sini sebentar? Bogdan melihat Dev akan pergi, jadi dia bertanya. Aku punya hal lain untuk ditangani, jadi aku tidak bisa tinggal lama di sini, dan kita akan bertemu lagi nanti. Dev sedikit tersenyum. Yah, jika Tuan Chen memiliki suatu hal, tanyakan saja. Kata Bogdan. Dev mengangguk, dan setelah menjelaskan beberapa kata kepada Maxim, tubuhnya melompat dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung mengalir langsung dari lembah ke tanah alam rahasia. Kemudian berangkat dari alam rahasia, Dev langsung pergi ke ibu kota, dia akan melihat bagaimana Yuki dan yang lainnya yang masih terjebak di alam rahasia Sekte Wudao. Bab 2404. Kyoto. Setelah Dev kembali ke ibu kota, dia merasakan luapan emosi di dalam hatinya, dan dia telah pergi untuk waktu yang lama. Awalnya, Dev berencana untuk pergi langsung ke ranah rahasia Sekte Wudao untuk melihat bagaimana keadaan Yuki dan yang lainnya. Tapi ketika dia baru saja tiba di ibu kota, dia dibawa ke rumah G oleh Josephine. Ketika Dev datang ke keluarga G, dia tercengang. Saya melihat Cakra G dan Yaeko memimpin sekelompok murid keluarga G di Villa Ferdinand. Anda harus tahu bahwa orang-orang di dunia rahasia ini tidak akan pernah meninggalkan dunia rahasia kecuali sesuatu yang mendesak terjadi. Klan G tua, mengapa kamu meninggalkan dunia rahasia? Apa yang terjadi? Dev bertanya dengan kaget. Cakra G membawa anggota keluarga G ini keluar dari alam rahasia, dan menderita penindasan surga, yang berdampak besar pada kekuatan mereka. Melihat Dev, Cakra G tiba-tiba menangis, dan menangis. Tuan Chen, tanah keluarga G hilang. Apa yang terjadi? Dev mengerutkan kening. Leonard Jin dari Paviliun Emas tiba-tiba melancarkan serangan terhadap kami. Tidak hanya tanah keluarga G kami, tetapi bahkan menara Tianluo tidak banyak orang yang tersisa. Leonard Jin itu ternyata adalah utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis, dan mereka telah bergabung dengan Sekte Hati Iblis bertahun-tahun yang lalu. Kata Cakra G. Ketika Dev mendengar ini, kepalanya berdengung. Dia tidak pernah mengira bahwa kekuatan Sekte Hati Iblis akan menyusup ke dalam 8 alam rahasia besar. Dan Leonard Jin ini juga utusan berjubah ungu. Apakah ini hanya terjadi di alam rahasia gerbang api? Bagaimana dengan alam rahasia lainnya? Dev buru-buru bertanya. Sekarang Dev paling mengkhawatirkan ibunya. Ibunya masih berada di Paviliun Zixiao di alam rahasia guntur.
Jika alam rahasia Guntur juga dalam kekacauan, atau jika Franco Han juga utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis, itu akan merepotkan. Aku tidak begitu jelas tentang ini, tapi Leonard Jin jelas bukan satu-satunya yang berkolusi dengan Sekte Hati Iblis di 8 alam rahasia ini. Mungkin ada orang dari Sekte Hati Iblis di alam rahasia lainnya. Sekte Hati Iblis ini sangat kuat, sehingga sebenarnya mulai direncanakan ini beberapa dekade yang lalu. Kata Cakra G. Dev terdiam, jika ini masalahnya, akan sama sulitnya baginya untuk menghancurkan Sekte Hati Iblis. Meskipun kekuatan Dev telah meningkat pesat sekarang, ada terlalu sedikit orang di sekitarnya. Jika ada orang-orang dari Sekte Hati Iblis di 8 alam rahasia, dan mereka semua dikendalikan oleh Sekte Hati Iblis, maka itu akan sulit. G tua, ada berapa anak di keluarga G? Dev ingin tahu berapa banyak orang yang dia miliki di bawah komandonya. Cakra G tampak kesepian dan berkata, hanya 10 orang ini yang lolos, dan Menara Tianluo juga lolos dari selusin orang, tetapi tidak mungkin bagi kami untuk kembali ke alam rahasia gerbang api. Dev merenung sejenak, dan merasakan sakit kepala, meskipun gerbang naganya memiliki banyak orang, kekuatan orang-orang ini di dunia sekuler terlalu rendah, bagaimana mereka bisa bertarung dengan orang-orang di alam rahasia? Dev, jika perlu, kami dapat membantumu. Saat ini, Rosalind datang dengan banyak gadis. Dengan bimbingan Tuan Si, kekuatan mereka telah lama berbeda dari sebelumnya, dan mereka pasti dapat membantu Dev. Kamu, Dev memandang Rosalind dan yang lainnya dengan ragu. Saudari, sepertinya kita harus menunjukkan tangan kita, jangan biarkan Dev meremehkan kita. Setelah Rosalind selesai berbicara, dia memimpin semua gadis untuk menunjukkan sedikit kekuatan kepada Dev. Ketika Dev melihat kekuatan Rosalind dan yang lainnya, dia sudah terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi setelah mendengar bahwa Tuan Si yang mengajari mereka, Dev mengerti bahwa Tuan Si adalah satu-satunya yang tidak bisa dilihat sama sekali oleh Dev. Sejauh ini, dia tidak tahu bagaimana keadaan Tuan Si. Bagaimanapun, setiap kali dia merasa kekuatannya meningkat dan hatinya membengkak, dia akan ditekan dengan kejam oleh Tuan Si. 2405. Klan G tua, kamu tinggal di sini untuk sementara waktu. Sedangkan untuk merebut kembali alam rahasia gerbang api, tunggu sebentar. Aku akan pergi ke alam rahasia gerbang petir. Dev memutuskan untuk pergi ke paviliun Zixiao di alam rahasia Guntur terlebih dahulu untuk menemukan ibunya. Hanya ketika ibunya aman, Dev dapat melakukan hal-hal lain dengan tenang. Tuan Chen, Anda pergi ke alam rahasia Guntur, apakah Anda tahu di mana pintu masuk ke alam rahasia Guntur dan formasi teleportasi dunia sekuler berada? Cakra G bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya, bagaimana dia bisa tahu? Karena ini masalahnya, kami hanya dapat mengirimkannya ke alam rahasia gerbang Guntur dari formasi teleportasi alam rahasia gerbang api. Biarkan Yaeko pergi bersamamu. Meskipun alam rahasia gerbang api sepenuhnya ditempati oleh paviliun emas, mustahil bagi mereka untuk memiliki begitu banyak orang yang menjaga formasi teleportasi. Kata Cakra G. Dev berpikir sejenak, dan dia tidak punya pilihan selain melakukannya, jadi dia mengangguk, dan membawa Yaeko dan Rosalind serta gadis-gadis lain ke alam rahasia gerbang api. Melewati alam rahasia gerbang api, kelompok itu diteleportasi ke alam rahasia gerbang Guntur yang tertutup salju. Rosalind dan yang lainnya memasuki dunia rahasia untuk pertama kalinya, jadi mereka semua sangat bersemangat. Itu juga pertama kalinya Dev datang ke alam rahasia Guntur, jadi dia bahkan tidak tahu di mana paviliun Zixiao berada. Dev hanya bisa menyebarkan kesadarannya, mencari semua aura manusia. Selama Anda bisa bertemu orang, Anda bisa menanyakan lokasi paviliun Zixiao. Tetapi ketika kesadaran Dev sedang menjelajah, dia tiba-tiba membeku. Di bawah kesadaran spiritualnya, dia sepertinya bersyukur atas aura yang familiar. Dev dengan cepat berlari ke arah nafas itu, sementara yang lain mengikuti di belakang. Segera, semua orang datang ke mata air panas, melihat mata air panas di depan mereka, merasakan suasana di sekitar mata air panas. Dev sangat akrab dengannya. Ketika dia menggunakan peta pegunungan dan sungai 90.000 mil untuk berkultivasi, dia telah tinggal di mata air panas ini lebih dari sekali. Ini, apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin tempat ini menjadi tempat di dunia rahasia Guntur? Dev jatuh ke dalam kebingungan.
Dan Ellie melihat mata air panas di depannya, dan berkata dengan heran, Dev, tempat ini sangat familiar, apakah kita pernah ke sini sebelumnya? Ellie dulu berlatih dengan Yuki menggunakan peta gunung dan sungai 9.000 mil, dan dia juga datang ke tempat ini, jadi dia juga merasa familiar. Setelah Dev terkejut, dia buru-buru mengeluarkan peta gunung dan sungai sejauh 90.000 mil dari cincin penyimpanan. Setelah membuka peta pegunungan dan sungai 90.000 mil, tidak hanya gambar di atas berubah, tetapi gambar mata air panas yang mengepul di bawah salju putih tidak lagi muncul. Mungkinkah pegunungan dan sungai 90.000 mil tidak akan ditampilkan karena aku di sini? Dev menebak dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, Yaeko, yang sedang melihat peta pegunungan dan sungai 90.000 mil, berkata dengan heran, lihat, bukankah ini tempat alam rahasia gerbang api kita? Saat ini, gambar gunung dan sungai 90.000 mil menunjukkan gurun, dan matahari seperti api. Sekilas Yaeko mengenali tempat ini, itu berada di alam rahasia gerbang api. Dev melirik Yaeko dan bertanya, apakah kamu yakin? Tentu saja, aku pernah ke tempat ini. Yaeko mengangguk dengan percaya diri. Melihat ini, Dev sepertinya telah menebak sesuatu, jadi dia meraih tangan Yaeko dan berkata, ikut aku dan lihat apakah itu alam rahasia gerbang api. Setelah selesai berbicara, kesadaran spiritual kedua orang itu memasuki peta pegunungan dan sungai 90.000 mil, dan kemudian sebuah cahaya melintas di depan mata mereka, dan mereka muncul di gurun itu. Yaeko melihat sekeliling dan menentukan bagiannya, benar, ini adalah alam rahasia gerbang api. Jika Anda berjalan lebih dari 100 km dari sini, Anda harus tiba di tanah keluarga G kami. Bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat? Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu melihatnya lagi, aku tahu untuk apa peta pegunungan dan sungai 90.000 mil itu. Ini adalah peta teleportasi dari 8 alam rahasia besar. Dengan peta ini, kamu dapat berteleportasi ke salah satu dari 8 alam rahasia besar, dan kamu tidak akan terikat oleh aturan formasi teleportasi. Dev akhirnya mengetahuinya. Pantas saja tempat di peta pegunungan dan sungai 90.000 mil penuh dengan energi spiritual, yang sangat cocok untuk kultivasi. Ternyata peta pegunungan dan sungai 90.000 mil adalah formasi teleportasi, yang bisa langsung menteleportasi ke ranah rahasia manapun, tentu saja auranya melimpah.